Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Inkubator Katalis Kreasi Indonesia, sebuah lembaga inkubator yang berkomitmen untuk mendampingi, mengakselerasi, dan memberdayakan koperasi untuk tumbuh secara berkelanjutan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan presentasi rencana kerja Inkubator Katalis sebagai bagian dari proses pendaftaran program Inkubator LPDB Koperasi tahun 2020. Melalui penyampaian ini, kami ingin menunjukkan kesiapan, kapasitas, serta strategi yang kami rancang untuk menghadirkan layanan inkubasi yang profesional, relevan, dan berdampak nyata bagi para pelaku usaha. Kami berharap melalui paparan ini, Inkubator Katalis Kreasi Indonesia dapat berkontribusi sebagai mitra strategis dalam mendorong lahirnya koperasi yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas atas rencana kerja yang kami lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ferin Widya Sekar, selaku Direktur PT Katalis Kreasi Indonesia, sekaligus Ketua Inkubator Katalis Kreasi Indonesia yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 138A, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan menyampaikan program kerja Inkubator Katalis tahun 2026 sebagai salah satu syarat pengajuan kerjasama dalam program Inkubator LPDB Koperasi tahun 2026. Baik, mungkin sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasanya Katalis Kreasi Indonesia ini merupakan transformasi nama dan juga badan hukum dari PT Business Learning Center yang kemarin telah kita jalankan kurang lebih melakukan inkubasi selama 4 tahun ya. Kenapa kita melakukan transformasi nama badan hukum? Karena di sini ada kendala. Yang pertama terdapat kortek komisaris yang pajaknya double dengan perusahaan pribadi sehingga membebani pengeluaran per tahun dari komisaris kita sebelumnya. Kemudian mohon maaf kami sampaikan bahwasanya direktur kami yang sebelumnya itu belum dapat menjalankan fungsi dan juga tanggung jawab sebagaimana mestinya pada perseroan karena saat ini dan kedepannya direktur kami sebelumnya fokus dengan usaha pribadinya. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga yaitu apabila dilakukan jual beli saham, nilai valuasi saham kecil, sedangkan biaya PAD itu lebih besar daripada mendirikan perseroan baru. Seperti itu. Perlu diketahui juga bahwasanya semua hak dan juga tanggung jawab dari PT yang sebelumnya, PT Business Learning Center, beralih kepada PT kami yang baru yaitu Katalis Kreasi Indonesia. Seperti itu. Baik. Adapun pedoman daripada pelaksanaan penyelenggaraan inkubasi tenan, yaitu didasarkan pada PP nomor 7 tahun 2021, bab 7 pasal 132 sampai dengan 138 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, adapun beberapa penyelenggara inkubasi, di antaranya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan non-badan hukum, dan juga masyarakat. Nah, adapun kami sendiri sebagai inkubator, kami termasuk penyelenggara inkubasi yang di poin 3, yaitu lembaga pendidikan. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan penyelenggaraan inkubasi tenan ini yaitu untuk menciptakan usaha baru, menguatkan dan juga mengembangkan kualitas koperasi dan UMKM, serta mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia terdidik. Nah, untuk sasarannya kita penciptaan penumbuhan usaha baru, penguatan kapasitas pelaku usaha pemula, dan peningkatan nilai tambah. Nah, adapun tujuan dan sasaran ini nanti menciptakan para pelaku usaha yang memiliki nilai ekonomi dan juga berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit profil dari Inkubator Katalis Kreasi Indonesia. Jadi Inkubator Katalis ini
merupakan inkubator di bawah naungan PT Katalis Kreasi Indonesia. Nah, adapun PT Katalis Kreasi Indonesia ini didasarkan pada Akta Pendirian nomor 16 tanggal 14 November tahun 2025, dibuat oleh Notaris Mukhlis Samsudin Habib, dan juga pengesahan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 November tahun 2025. Adapun dasar dari pendirian Inkubator Katalis Kreasi Indonesia didasarkan atas SK Direktur PT Katalis Kreasi Indonesia nomor 01 garing SK garing DIR garing 11 garing 2025 tanggal 15 November 2025 tentang pendirian Inkubator Katalis Kreasi Indonesia dan juga SK Direktur PT Katalis Kreasi Indonesia nomor 04 garing SK garing DIR garing 11 tahun 2025 tanggal 15 November 2025 tentang pengelola inkubator Katalis Kreasi Indonesia. Nah, adapun dari visi, misi, serta tujuan dari inkubator kami, yaitu menjadi lembaga inkubator terpercaya dalam menjalankan penyelenggaraan inkubasi kepada koperasi, UMKM, dan startup atau wirausaha pemula yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing tinggi menuju ekonomi bangsa yang berkelanjutan. Kemudian kami memiliki misi untuk memberikan kepercayaan atau trust dan juga profesionalisme dalam pengelolaan usaha sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kemudian menyelenggarakan pelatihan dan juga pendampingan guna mencegah kegagalan usaha, melakukan analisa problem solving dan memberikan solusi permasalahan bagi para wirausaha dalam menjalankan usaha. Nah, kemudian untuk tujuan dari inkubator kami yaitu mendorong peningkatan produktivitas, nilai tambah, mutu, serta daya saing produk usaha pelaku usaha. Menumbuh kembangkan dan memperkuat ekosistem jejaring para pelaku usaha, kolaborasi antar stakeholder, penyedia dan pengguna teknologi melalui inkubasi, dan sebagai akselerator para pelaku usaha mendapat akses pendanaan. Baik, berikut merupakan sarana dan juga prasarana pendukung penyelenggaraan inkubasi Inkubator Katalis Gas Indonesia. Di sini gambar pertama ini kita ada kantor inkubator tapak depan seperti yang ada di layar. Kemudian kita ada ruang inkubasi, kemudian ada ruang direktur dan juga alat tulis kantor, ruang pengelola dan juga kita ada pantry. Selanjutnya kami memiliki pengelola dan juga mentor. Di antaranya saya Ferin Widaskar selaku Ketua Inkubator Katalis Kreasi Indonesia. Kemudian ada Ibu Lutfi Vidalailia selaku Manajer Inkubator. Ibu Ayuni Linda Dewi Kristiasari selaku bidang program, Ibu Fatma Nurkumala selaku bidang pendanaan, dan juga kami memiliki pendamping Bapak Febri Doni. Untuk mentor kami memiliki mentor dari Kadiskop Kabupaten Tulungagung, Bapak Slamet Sunarto. Kemudian dari LSPD Kopin ada Bapak Andi Wijaya. Kemudian Ibu Misrini selaku petugas penyuluh koperasi atau PPKL Kabupaten Tulungagung. Kemudian dari notaris ada Bapak Mukhlis Samsudin Habib, ada Bapak Aji Kurniawan, tenaga ahli fraksi DPR RI, dan juga Bapak Fitrialisan selaku Junior Supervisor Asisten Akuntan PT MSM. Oke, selanjutnya adapun roadmap penyelenggaraan kegiatan inkubasi tenan Katalis Kreasi Indonesia. Yang pertama ada Entrepreneur Workshop, yaitu dengan mengundang mentor berpengalaman dan memberikan pelatihan kepada koperasi dan usaha kecil mikro. Setelah Entrepreneur Workshop, kami melakukan Entrepreneur Class, yaitu dengan mengumpulkan tenan kita, melakukan Entrepreneur Class. UMKM mendapatkan pengetahuan dan juga skill tentang aspek manajemen bisnis. Setelah kita melakukan entrepreneur class, kita masuk ke coaching mentoring. Coaching mentoring ini biasanya kita melakukan coaching sesuai kebutuhan tenan ya. UMKM akan dibimbing dan juga dibantu oleh coach yang bersertifikat dan juga mentor ahli selama masa inkubasi. Nah, setelah kita melakukan coaching, masuk ke
KUMKM visit. Nah, kita setelah coaching, kemudian kita melakukan KUMKM visit atau visitasi, kunjungan lapang. Jadi setiap tahun kami mengunjungi KUMKM potensial untuk belajar langsung tentang budaya dan juga operasional bisnis sehari-hari mereka. Nah, setelah kita melakukan kunjungan atau visitasi, kita melakukan bisnis pitching, mempertemukan dengan investor, dengan pelaku usaha, koperasi, dan juga UMKM. Nah, UMKM ini nantinya akan memiliki peluang untuk tampil di depan angel investor, venture capital, dan juga lembaga keuangan lainnya. Setelah kita melakukan bisnis pitching, kita roadmap kita selanjutnya yaitu melakukan pendampingan kepada KUMKM dalam melakukan dealing dengan angel investor, venture capital, dan juga lembaga keuangan lainnya. Nah, berikut merupakan kurikulum inkubasi inkubator katalis. Yang pertama, kita melakukan pengenalan koperasi dan juga UMKM. Kemudian, yang kedua, kita memberikan materi legalitas atau perizinan karena pengalaman kami melakukan inkubasi kepada beberapa koperasi terutama terkait perizinan masih belum sesuai dengan KBLI yang ada di akta pendirian daripada koperasi tersebut. Nah, selanjutnya kami memberikan materi analisa keuangan, analisa potensi, persiapan bisnis, analisa konsumen, digital marketing, kewirausahaan dan kepemimpinan, valuasi bisnis, funding and finance for startup, pitching, dan juga yang terakhir mendampingi dalam melakukan akses pendanaan ke lembaga keuangan. Seperti itu. Nah, ini key activities kita. Jadi dalam melakukan inkubasi kita ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama pra-inkubasi, kemudian kita melakukan inkubasi, dan yang ketiga pasca inkubasi. Tahapan pra-inkubasi kita melakukan pengumuman rekrutmen atau PUM rekrutmen. Nah, setelah pengumuman kita ke asesmen tenan. Dan setelah melakukan asesmen tenan, kita menetapkan tenan terpilih yang nantinya akan kita lakukan inkubasi kepada mereka gitu. Kemudian tahapan kedua yaitu masa inkubasi. Masa inkubasi di sini kita ada workshop kelas, kemudian coaching one to one, kemudian business pitching, pendampingan dealing dan juga deal. Nah, setelah masa inkubasi selesai, kita ada masa pasca inkubasi. Masa inkubasi ini kita menggunakan online formulir. Nah, kita memberikan online formulir kepada tenan-tenan, kemudian kita melakukan pemrosesan data, reporting, dan juga pelaporan. Nah, berikut merupakan beberapa kontrak dan juga SOP dari Inkubator Katalis Kreasi Indonesia. Nah, ini merupakan jejaring pendanaan atau pihak ketiga Inkubator Katalis Kreasi Indonesia. Ada LPDB Koperasi yang beralamat di Jalan Lejen MT Haryono, Kota Jakarta Selatan, dan juga ada juga Pusat Investasi Pemerintah atau PIP, PD BPR Bank Tulungagung, dan juga LSP di Kopin. Untuk daftar tenan binaan kerjasama dengan LPDB tahun 2024, kami ada sekitar 25 koperasi seperti yang terlihat pada layar. Kami di sini melakukan inkubasi koperasi di daerah Jawa Timur dan juga di luar daerah Jawa Timur. Ini ada Kota Tangerang dan juga Kota Sulawesi Selatan dan juga Bali ya. Untuk capaian pendanaan tahun 2024, kami ada sekitar 3 miliar sekian. Di sini ada Koperasi Jasa Karyawan Tria Sentosa. Ini mendapatkan pembiayaan dari LPDP KUMKM sebesar 3 miliar.
Kemudian Koperasi Iausuna Al Hassani ini koperasi bergerak di bidang em, kopi ya, produksi kopi dan juga perkebunan kopi. Ini sumber pendanaan dari Jong Java Cafe sekitar 520.000. Kemudian KJA atau Koperasi Konsumen Kita Jaya Abadi berada di Kabupaten Kediri, di Kota Kediri, bergerak di bidang perdagangan. Ini kita linkkan dengan agen koperasi kita Jaya Abadi 6 sekitar 51.308.500 rupiah. Kemudian ada koperasi produsen Pugar Unggulawe Makmur, ini koperasi garam. Kita kerjasamakan dengan Toko Sali sekitar 135.000 dan juga Koperasi Pemasaran Guyub Rukun Mulyo Sejahtera ini di Kabupaten Malang. Di industri pengolahan kopi ini kita kerjasamakan dengan Korima Cafe sekitar 120.000. Nah, untuk daftar tenan binaan kerjasama dengan LPDB tahun 2025 sekitar 15 koperasi seperti yang ada di layar. Ini full koperasi daerah Jawa Timur yang kita inkubasi. Nah, ini untuk capaian kita tahun 2025. Ini ada Koperasi Guyub Rukun Mulyo Sejahtera, kerjasama pembelian kopi Robusta Mantavo sebanyak 1 kilo oleh kedai kopi Pendopo yang rencananya akan berlangganan. Nah, kemudian Koperasi Konsumen Kita Jaya Abadi Jawa Timur, perjanjian kerjasama dengan agen Badru Taman Kota Kediri, dan juga Koperasi Uni Desa KUD Dinoyo, perjanjian kerjasama dengan pabrik gula Gempol Krep. Nah, total tiga kerjasama koperasi ini sebanyak 8.136.099.000 rupiah. Kemudian kita telah memiliki daftar calon tenan binaan. Kemarin kita sempat mengundang KDMP dan juga beberapa koperasi di daerah Jawa Timur, sosialisasi terkait program inkubasi koperasi di tahun 2026. Ada sekitar 10 koperasi yang konfirmasi untuk mengikuti program inkubasi di tahun 2026. Ada Koperasi Desa Merah Putih, KDMP Sanan, Kabupaten Tulungagung, KDMP Ngrance, KDMP Pucung Lor, KDMP Boyolangu, KDMP Kraseman, KDMP Padangan, KDMP Pucung Kidul, kemudian ada Koperasi Kepolisian Republik Indonesia Resort Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Koperasi Konsumen Kita Jaya Abadi Kota Kediri, dan juga Koperasi Uni Desa Dinoyo Kabupaten Mojokerto. Nah, sementara untuk daftar calon tenan em, Katalis Kreasi Indonesia Inkubator ini masih 10 dan mungkin akan bertambah seiring waktu berjalan ya. Adapun strategi inkubasi dari Inkubator Katalis Kreasi Indonesia, kami menggunakan strategi BMC atau Business Model Canvas. Jadi BMC ini merupakan alat yang membantu pelaku usaha untuk memvisualisasikan ide bisnis mereka secara sederhana yang meliputi target pasar, posisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, kegiatan utama, sumber daya utama, mitra usaha, dan juga struktur dari biaya yang dikeluarkan. Nah, berikut merupakan contoh pendekatan dari BMC. Ini misalkan usaha susu ya, usaha susu. Kita tentukan dulu nih customer segmennya, customer segmen atau target pasar kita. Misalkan pelaku usaha atau koperasi susu, customer segmennya kita tentukan keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. Kemudian ada keluarga dengan ekonomi menengah bawah, berarti ini seluruh lapisan masyarakat ya untuk customer segmennya. Nah, setelah kita tentukan target pasar atau customer segmennya, kita masuk ke value proposition. Value proposition ini merupakan penyampaian kelebihan daripada produk ke customer segmen, ke target pasar kita. Misalkan kelebihan produk kita ada sifat baru, kemudian kinerjanya, image-nya seperti apa, aksesibilitas, kenyamanan, dan juga penambahan varian rasa baru.
Nah, setelah kita melakukan menyampaikan kelebihan atau value proposition, kita masuk ke channel dan juga customer relationship. Gimana value proposition ini bisa tersampaikan ke customer, biasanya melalui saluran langsung dan juga saluran tidak langsung di channel ini. Saluran langsung misalkan langsung melakukan pemasaran atau penjualan produk ke orang-orang. Saluran tidak langsung biasanya bisa melalui sosial media ya. Nah, kemudian customer relationship ini setelah orang-orang tahu nih, orang-orang tahu produk kita, produk olahan susu ini, bagaimana cara menjalin hubungan dengan customer agar customer itu repeat order, biasanya dengan menggunakan saluran komplain, kemudian sales penjualan langsung, dan juga saluran komunikasi media sosial. Nah, setelah kita memberitahu eh, kelebihan produk kita melalui saluran langsung dan saluran tidak langsung tadi. Kemudian kita masuk ke revenue stream. Nah, revenue stream ini apa yang kita dapat dari penjualan yang telah kita lakukan? Banyak yang kita dapat yaitu penjualan produk olahan susu dari produk terbaru. Nah, setelah revenue stream masuk ke key activities. Key activities ini merupakan kegiatan utama. Bagaimana eh, cara kerjanya gitu. Kayak aktivitas kita, kerja utama kita yaitu melakukan pemasaran, kemudian distribusi, produksi, dan juga produksi bahan baku susu. Nah, setelah kita tahu nih kerja utama kita, kayak activities, kemudian kita masuk ke key resort. Key resort ini merupakan senjata, bisa disebut senjata ya. Nah, key resortnya di sini ada intangible, kemudian ada tangible, peternakan. Nah, setelah kita tahu nih key resultnya seperti apa, kemudian masuk ke key partner. Dengan siapa kita bekerja sama? Misalkan koperasi susu, kita bekerja sama dengan KUD susu sekitar. Misalkan KUD susu memiliki stok susu, nah kita kerjasama untuk memasok susu di koperasi kita untuk dilakukan pengolahan. Nah, kemudian perusahaan produksi kemasan untuk kita kerjasama dengan mereka untuk kemasan produksi olahan susu kita. Nah, setelah itu ada perusahaan pakan. Biasanya perusahaan pakan kan ini koperasinya selain pengolahan susu juga ada peternakan sapi juga kan. Nah, kita kerjasama dengan perusahaan pakan ini untuk stok pakan di koperasi kita seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih berpartner dengan siapa, bekerja sama dengan siapa, kita masuk ke yang terakhir yaitu cost structure, biaya yang harus kita keluarkan. Namanya usaha pasti ada biaya yang dikeluarkan, seperti biaya produksi, distribusi, dan juga biaya karyawan bagian peternakan, seperti itu. Selanjutnya ini ada unique value. Inkubasi tenan, di sini kami melakukan atau mendengarkan problem solving, yaitu dengan mendengarkan kebutuhan tenan, kemudian melakukan uji coba pasar dan juga mentoring, kemudian rencana produk yang solutif, dan juga riset online atau survei pasar. Nah, ini akan memberikan solusi dengan meluncurkan atau menjual produk. Untuk evaluasinya, kita nanti akan eh, mengevaluasi sesuai dengan kebutuhan konsumen atau enggak, kemudian segmen atau target pasar sudah tepat, kompetitor bisnis, pesaing bisnis yang sama, kemudian bisnis yang tepat seperti apa, seperti itu. Ini merupakan beberapa dokumentasi penyelenggaraan inkubasi. Jadi di sini ada penyelenggaraan inkubasi secara online. Kita melakukan inkubasi secara online dan juga offline ya. Ini dokumentasi secara online, kemudian ada coaching tenan secara offline dalam rangka penerapan bisnis model Canvas atau BMC yang telah saya jelaskan sebelumnya dan juga problem solving tenan. Kemudian ada business pitching dan juga
closing ceremony inkubasi tenan tahun 2025 dan juga ada visitasi tenan dalam rangka pendampingan tata kelola perkoperasian. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Ikhtiar melalui program inkubasi yang dilakukan Inkubator Katalis Kreasi Indonesia berharap dapat menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif, menciptakan wirausaha milenial yang inovatif dan berkelanjutan, dan turut berperan mendukung program pemerintah untuk mendorong koperasi dan juga UMKM berkembang dan maju dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Nah, cukup sekian penyampaian rencana kerja dari Inkubator Katalis Kreasi Indonesia. Kami berharap bisa bekerja sama kembali dengan LBDB Koperasi di tahun 2026 dan dapat berkontribusi dalam program pemerintah untuk ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.